Beberapa waktu yang lalu, masyarakat tengah dibuat geger oleh sejumlah video keranda terbang yang sempat viral. Akibatnya, sejumlah warga di kawasan Jawa Timur dan Jawa Tengah dibuat was-was dan khawatir. Pada awalnya, video mengenai lampor muncul di TikTok dengan tampilan seperti halnya keranda mayat yang terbang di atas atap sebuah rumah. Namun kemudian, netizen pun mulai bertanya-tanya wujud lampor asli yang sebenarnya. Sebab, keranda terbang yang melayang-layang itu dikatakan hanyalah wadah saja, sedangkan wujud aslinya tidak terlihat. Orang Jawa zaman dulu tentu tak asing dengan nama istilah lampor. Lampor adalah salah satu jenis setan yang dipercaya bisa membawa maut. Mengenai wujud lampor sendiri, masyarakat memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Ada yang menyebut kalau lampor sebagai setan yang berbentuk seperti bola arwah. Terkadang juga muncul sebagai rombongan prajurit Jawa zaman dulu. Di daerah Jawa Timur, lampor dipercaya bisa membunuh manusia dalam keadaan tidur. Secara harfiah, lampor konon diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan. Nama ini sesuai jika dikaitkan dengan kepercayaan mengenai lampor di Jawa Tengah. Ketika muncul, lampor dipercaya menyebabkan suara-suara gaduh. Suara gaduh tersebut dipercaya adalah iring-iringan kereta kuda dan barisan pasukan dari Laut Selatan yang akan menuju Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Menurut masyarakat Jawa, lampor juga dipercaya sebagai pasukan dan anak buahnya Nyi Blorong. Mereka yang didatangi lampor di malam hari akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda. Jika hal itu terjadi, mereka akan mati seketika. Namun, lampor ternyata memiliki kelemahan. Banyak orang yang percaya bahwa lampor tidak bisa jongkok atau duduk, sehingga korban yang seringkali didatangi adalah mereka yang tidur di atas kasur atau dipan. Konon, masyarakat menghindar dari lampor dengan cara tidur di bawah dipan atau di lantai. Dengan begitu, lampor tidak akan bisa mencekik atau membunuh mereka. Dilihat dari sejarahnya, isu setan lampor ini konon sangat marak di tahun 1960-an. Namun, isu ini lambat laun semakin menghilang. Bisa jadi saat ini kebanyakan anak muda tak mengenal istilah lampor. Kemungkinan besar, desas-desus seputar lampor muncul karena banyaknya wabah penyakit pada masa itu yang menyebabkan seseorang mati dalam tidurnya. Nah, dan kali ini, Mbah mau membawakan sebuah kisah tentang seorang perempuan bernama Asmarini. Dia tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Asmarini terbilang wanita yang sangat cantik, namun kehidupannya serba pas-pasan. Apalagi saat itu Indonesia sedang dieksploitasi habis-habisan oleh tentara Jepang. Orang-orang kaya saat itu banyak yang jatuh miskin. Hanya beberapa orang saja yang bisa mempertahankan kekayaannya. Itu pun hanya orang pilihan yang terpandang dan dianggap berpengaruh bagi masyarakat. Untuk itulah tentara Jepang menjaga orang-orang pilihan tersebut agar bisa dijadikan alat untuk mengendalikan masyarakat. Asmarini saat itu berumur 21 tahun. Dia tinggal bersama nenek dan kakeknya di sebuah rumah gubuk. Ayahnya meninggal ditembak tentara Jepang karena dia melawan saat hendak dijadikan pekerja paksa. Sementara ibunya sudah lama meninggal karena sakit. Di desa tersebut, Asmarini bekerja sebagai pembuat arang. Dulu, sebelum tentara Jepang masuk ke desa mereka, penghasilan Asmarini mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Tapi sekarang dia sangat melarat lantaran tentara Jepang membatasi aktivitas ekonomi di desa itu. Asmarini pun sudah tak tahan dengan semua keadaan ini. Dia akhirnya berkelana dari desa ke desa untuk mencari pekerjaan. Apapun akan ia lakukan demi sebatok beras untuk makan nenek dan kakeknya. Tapi sialnya, Asmarini tidak berhasil mendapatkan pekerjaan karena memang saat itu kondisi sedang serba sulit. Langkah Asmarini sangat tidak pasti. Dia bahkan sudah putus asa. Hingga akhirnya tibalah Asmarini di sebuah pantai. Tubuhnya sudah sangat lemas. Dia terkapar dan pingsan di pinggir pantai itu. Dan tepat jam 1 malam, tiba-tiba saja ada seorang wanita muda menghampiri Asmarini. Wanita itu berpakaian adat Jawa. Dia mendekati Asmarini dengan terburu-buru. "Nak, bangun nak," kata wanita misterius itu. Si wanita misterius menyentuh kening Asmarini dengan telapak tangannya. Dan secara ajaib, Asmarini pun tersadar. Dia menarik napasnya dalam-dalam seperti baru saja selamat dari tenggelam.
"Kamu siapa?" tanya Asmarini. "Aku Gendis, warga Laut Selatan, juga budak Nyi Blorong." "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Nak?" tanya Gendis. Asmarini kaget mendengar pengakuan Gendis, apalagi saat ia menyebutkan nama Nyi Blorong. Nama itu sangat dikeramatkan oleh masyarakat tanah Jawa. Setiap tahun pasti ada saja sajen yang dihanyutkan ke sungai untuk persembahan Nyai. Asmarini meringsut ke belakang. Dia ketakutan melihat wajah Gendis yang pucat dan datar. "Jangan takut, aku kesini hanya untuk menolongmu," ucap Gendis. Kini wanita itu tersenyum ramah. "Apa benar kau bisa menolongku? Aku butuh pekerjaan. Kakek dan nenekku kelaparan di rumah," kata Asmarini. Gendis terdiam sejenak. "Nyi Blorong bisa membantumu. Kamu bisa melakukan pesugihan. Nyai akan memberimu makanan," ucap Gendis. "Aku mau melakukan apapun asal nenek dan kakekku bisa makan," ujar Asmarini. "Kau tunggu di sini ya, aku mau menghadap Kanjeng Nyai," ucap Gendis sambil tersenyum ramah. Asmarini pun mengganggu. Gendis perlahan pergi meninggalkannya. Wanita misterius itu berjalan ke tengah lautan. Tapi anehnya, dia tidak tenggelam. Kedua kakinya menapak pada permukaan laut, lalu tubuhnya menghilang begitu saja. Asmarini kaget saat melihat kejadian itu. Asmarini duduk di pinggir pantai sambil memeluk dengkulnya. Tak lama berselang, Asmarini mendengar suara gemuruh di tengah laut, lalu muncullah cahaya keemasan. Wanita itu heran apa yang sedang terjadi. Dari kejauhan itu, tampaklah sebuah gerbang besar berwarna keemasan. Juga ada prajurit kerajaan yang memegang tombak. Perlahan, gerbang itu terbuka lebar. Lalu muncullah sosok Nyi Blorong dengan pakaian layaknya ratu kerajaan. Warna pakaiannya serba hijau. Wajah Nyai sangat cantik dan berseri-seri. Dia tersenyum ramah sambil berjalan perlahan ke arah Asmarini. Sosok itu tak lain adalah Nyi Blorong. Kini dia berdiri tepat di hadapan Asmarini. Tubuh Nyai sangat wangi. Baru kali ini Asmarini mencium wangi yang sangat dahsyat. "Apa benar kau mau melakukan pesugihan?" tanya Nyai. "Benar Nyai, saya mau melakukan apapun asal nenek dan kakek saya bisa makan," ucap Asmarini sambil tertunduk. Dia tak berani memandangi wajah Nyi Blorong. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja Nyi Blorong menyerahkan sebuah kantong kain yang berisi 1 liter beras. "Apa ini Nyai?" tanya Asmarini. "Itu beras. Kau berikan beras itu pada tumbalmu. Nanti barang siapa yang sudah memakan beras tersebut, maka prajuritku akan menjemputnya untuk dijadikan tumbal. Aku akan menjamin makanan bagi keluargamu. Tapi setiap bulan kau harus menumbalkan manusia," ucap Nyi Blorong. "Baik Nyai, akan kupenuhi permintaan Nyai," jawab Asmarini. "Sekarang pulanglah, ada banyak makanan di rumahmu," ucap Nyi Blorong. Makhluk itu ternyata sudah mengirim berbagai macam makanan ke rumahnya Asmarini. Dan ternyata benar saja, setibanya di rumah, Asmarini melihat banyak sekali makanan yang tersaji. Ada nasi tumpeng, ayam bakar, ikan, dan buah-buahan. Segera keluarga Asmarini makan dengan lahap. Dia sangat berterima kasih pada Nyi Blorong karena sudah memberinya banyak sekali makanan. Asmarini tidak mau buang-buang waktu. Malamnya dia langsung mendatangi rumah warga secara diam-diam. Yang dia incar adalah seorang lelaki yang berprofesi sebagai kuli serabutan. Lelaki itu bernama Tirta. Dia tinggal bersama istri dan 1 orang anak perempuannya yang berumur 10 tahun. Sekitar jam 12 malam, Asmarini mengetuk pintu rumahnya Tirta. Setelah terdengar suara langkah kaki yang mendekat, buru-buru Asmarini pergi. Dia meletakkan sekantong beras pemberian Nyi Blorong tepat di depan pintu rumahnya Tirta. Si Tirta yang saat itu ngantuk, dia mengucek matanya dengan tangan kanan. Tirta heran karena tidak ada orang di depan rumahnya itu. Lantas, siapa yang mengetuk pintu? Di depan pintu rumahnya, Tirta menemukan sekantong beras. Ia sangat senang saat menemukan beras itu. Bagaimana tidak, selama ini keluarganya Tirta hanya makan rebus singkong, itu pun hanya 2 kali dalam sehari. Buru-buru Tirta mengambil beras tersebut lalu membawanya masuk. Ia langsung membangunkan istrinya yang sedang tidur pulas. Tirta memberitahu istrinya kalau ada orang yang diam-diam memberi keluarga mereka sekantong beras. Jelas saja istrinya Tirta sangat senang mendengar kabar itu. Dan keesokan paginya beras tersebut langsung dimasak.
Rasanya sangat pulen dan enak. Baru kali ini keluarganya Tirta makan nasi seenak itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat keluarga Tirta tidur dengan sangat pulas, terdengarlah suara aneh di langit. Suara itu seperti rombongan orang yang mendekat. Tirta dan istrinya bangun, sementara anak mereka menangis ketakutan saat mendengar suara aneh itu. Angin berhembus dengan sangat kencang menggoyangkan pepohonan di desa tersebut. Kemudian terdengarlah suara gaduh di depan rumahnya. Tirta perlahan mengintip dari balik celah bilik. Lalu tampaklah sebuah keranda tergeletak di depan rumahnya. Dan di samping keranda itu ada 6 orang prajurit yang berpenampilan seperti di zaman kerajaan Majapahit. Tak lama kemudian asap hitam mengepul. Asap itu menerjang Tirta dan keluarganya. Mereka semua berteriak. Lalu keranda itu terbang kembali dan menghilang begitu saja. Keesokan paginya keluarga Tirta menghilang. Ada beberapa orang warga yang memberi kesaksian kalau dia melihat sebuah keranda terbang di atas desa mereka. Ada juga yang mendengar teriakan keluarganya Tirta. Tapi tak ada satu orang pun yang berani mendatangi rumah Tirta malam itu. Dan di bulan-bulan berikutnya, tragedi orang hilang semakin bertambah. Ternyata Asmarini telah diperbudak oleh Nyi Blorong. Setiap bulan, Asmarini mengetuk salah satu pintu rumah warga, lalu menaruh sekantong beras di depan pintu itu. Dan saat keluarga tersebut memakannya, maka keranda terbang akan datang menjemput mereka. Semakin lama, keranda terbang semakin meresahkan warga. Kata salah satu sepuh di desa itu, keranda terbang disebabkan oleh orang yang sedang melakukan pesugihan. Bisa jadi ada orang yang melakukan pesugihan di desa kita, ucap sesepuh itu. Warga pun sangat geram mendengar informasi dari sesepuh mereka. Satu-satunya orang yang patut dicurigai adalah keluarganya Asmarini, karena beberapa bulan ini keluarga itu selalu berkecukupan, padahal keadaan sedang sulit. Warga pun kompak untuk mengintai Asmarini. Hingga pada suatu sore, warga berhasil memergoki Asmarini yang sedang mengetuk pintu rumah warga dan meletakkan sekantong beras. Selang 1 hari, keluarga di rumah itu pun hilang dibawa oleh keranda terbang. Tak salah lagi, Asmarini yang menumbalkan keluarga itu. Maka malam itu juga warga langsung mengepung rumahnya Asmarini. Mereka menyeret wanita itu lalu mengikat tubuhnya pada sebatang pohon. Tak ada yang bisa wanita itu lakukan. Asmarini tewas dibakar warga. Setelah kematian Asmarini, teror keranda terbang malah semakin menjadi-jadi. Ditambah lagi dengan kemunculan wujud wanita yang tubuhnya hitam gosong seperti habis dibakar. Itu adalah rohnya Asmarini yang mati tak wajar. Tak ada warga yang berani keluar malam hari karena takut diculik oleh keranda terbang. Semakin lama, sebutan keranda terbang itu berubah menjadi lampor yang berarti gaduh karena kemunculannya diiringi dengan suara yang sangat gaduh. Sampai saat ini, lampor masih jadi makhluk halus yang ditakuti di tanah Jawa. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.